Wih, ini apa ini? Reset password Facebook. Emang kamu ada tadi mau reset password Facebook? Kagak ada. Kalau nggak ada, kayaknya itu penipuan deh. Kayaknya link phishing deh. Founder coba lihat. Iya sih, Dra, ini kayaknya memang link phishing sih. Soalnya kalau website yang aman harusnya dia ada secure socket layer-nya. Harusnya dia HTTPS, jadi secure gitu loh. Ya betul juga sih. Kata dosen kita hari itu harus ada HTTPS-nya biar menjamin kalau website itu udah secure. Ya sih. Lihat nih. Facebook orinya itu ada HTTPS-nya. Jadi kan ini aman. Oh, itu website aslinya. Ya. Oh, jadi yang tadi itu bohongan. Udah, Dra, lu hapus aja pesannya. Soalnya takutnya nanti bisa lu mau reset password, nggak ketimpa atau ketekan yang ini juga. Jadi kan lebih aman. Oh iya juga ya. Wow. Topik yang kita akan bahas kali ini adalah tentang security concept protecting IT infrastructure. Untuk pengenalan, IT infrastructure merupakan sekumpulan komponen teknologi informasi yang menjadi fondasi dari suatu layanan TI. Sekumpulan komponen ini bisa berupa peralatan, sistem, perangkat lunak, dan layanan yang biasanya digunakan di organisasi atau perusahaan. Security konsep itu didefinisikan sebagai kombinasi ketersediaan, kerahasiaan, dan integritas yang berfokus pada pengenalan dan ketahanan terhadap serangan. Ini penting untuk dilindungi karena merupakan fondasi dari layanan TI yang vital bagi suatu organisasi atau perusahaan. Dalam security konsep ketersediaan adalah untuk memastikan akses yang handal dan tepat waktu ke dalam data atau sumber daya TI oleh staf yang tepat juga. Tingkat ketersediaan ini dibagi menjadi 5 tingkatan, mulai dari tingkat ketersediaan yang paling rendah atau level 1, yaitu tidak ada persyaratan ketersediaan, hingga kelima yaitu ketidaktersediaan tidak diperbolehkan karena dapat menimbulkan risiko kerugian bagi organisasi atau masyarakat. Selanjutnya adalah security konsep kerahasiaan untuk mencegah pihak yang tidak berwenang baik disengaja atau tidak sengaja dalam pengungkapan suatu data organisasi. Tingkat kerahasiaan dimulai dengan informasi publik dan yang tertinggi adalah sangat rahasia atau dapat menimbulkan kerugian bagi organisasi atau masyarakat jika informasi dipublikasikan. Selanjutnya, security konsep integritas. Ini penting untuk memastikan tidak ada modifikasi data yang dilakukan oleh staf atau proses yang tidak berwenang, dan memastikan konsistensi data. Tingkat integritasnya mulai dari yang pertama yaitu integritas informasi yang tidak dibutuhkan hingga tidak ada kesalahan yang diperbolehkan karena dapat menyebabkan kerugian pada organisasi atau masyarakat. Security concept, penggambaran security concept terdiri dari functional management, aplikasi manajemen, platform manajemen, dan infrastruktur manajemen. Hal ini bisa kita lindungi dengan security concept untuk menjamin seluruh aktivitas fungsional, aplikasi, dan platform infrastruktur lainnya dapat berjalan sesuai dengan yang organisasi atau perusahaan inginkan. Selanjutnya kita akan membahas security threat yang akan terjadi jika infrastruktur IT tidak dijaga dengan baik. Pertama, malicious code merupakan aplikasi yang bila diaktifkan dapat menyebabkan kelebihan beban dan mencuri data, kata sandi, atau menghapus data. Contohnya, worm, virus, atau trojan. Kedua, denial of service attack (DDoS) merupakan serangan yang dengan mengirimkan permintaan dalam jumlah besar ke server yang dapat dijangkau oleh internet, biasanya web server. Tingginya beban akan menghambat dan server akan crash. Downtime pada sistem ini akan menyebabkan lumpuhnya suatu organisasi untuk menjalankan bisnisnya. Berikut adalah gambaran tentang penggunaan DDoS. Attacker atau hacker akan menggunakan 3 server yang disebut sebagai handler untuk mengendalikan beberapa atau banyak botnet yang dikirim ke server website yang akan diserangnya. Yang ketiga adalah social engineering atau rekayasa sosial. Rekayasa sosial ini merupakan aktivitas yang dilakukan melalui interaksi manusia dengan manipulasi psikologis untuk mengelabui pengguna agar membuat kesalahan keamanan atau memberikan informasi yang sensitif. Aktivitas ini dapat membuat pengguna untuk masuk ke dalam jebakan phishing, baiting,
maupun malware. Yang keempat adalah phishing. Phishing adalah teknik mendapatkan informasi sensitif dengan mengirimkan email yang tampaknya berasal dari sumber yang sah, seperti bank atau perusahaan resmi yang meminta verifikasi informasi. Namun, pada saat user menekan link tersebut, email biasanya akan mengirimkan user ke dalam web palsu yang tampaknya sah dengan logo perusahaan dan konten di dalamnya. Dan memiliki form yang meminta semua informasi terkait username, password, dan informasi sensitif lainnya. Oh, berarti ini seperti cerita yang tadi yang Indra alami ya. Dia hampir tertipu oleh pihak tidak berwajib yang menggunakan Facebook. Yang phishing itu ya, benar sekali. Berikut gambaran tentang phishing. User akan diminta untuk menghapus account jika tidak melakukan verifikasi dalam waktu 24 jam. Hal ini akan membuat user ketakutan dan membuat dia terpaksa mengklik link, dan pada saat dia masuk ke link, dia akan diperintahkan untuk memasukkan email atau password yang ada pada aplikasi resmi tersebut. Yang kelima adalah baiting. Serangan dengan memancing korban untuk mengunduh atau membuka file berbahaya atau mengeksekusi tindakan tertentu yang beresiko. Ini berfokus pada manipulasi korban untuk memberikan informasi pribadi secara langsung dan melibatkan penghasutan korban untuk melakukan tindakan tertentu yang membahayakan keamanan mereka atau sistem yang mereka gunakan. Contohnya, penyerang meninggalkan flash drive USB yang terinfeksi malware di lokasi yang mudah ditemukan, seperti lift, parkiran, organisasi yang ingin diserangnya. Perangkat diberi label yang terlihat sah sehingga membuat karyawan mengambil dan membawanya ke dalam organisasi. Ketika dimasukkan ke dalam PC, malware diinstal secara otomatis. Compute security. Compute security adalah keamanan komputasi, yaitu perlindungan sistem dan informasi komputer dari bahaya, pencurian, dan penggunaan tidak sah. Dibagi menjadi dua jenis, physical security atau virtualization security. Physical security. Keamanan fisik adalah perlindungan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan data dari tindakan yang dapat menyebabkan kerugian atau kerusakan serius pada suatu organisasi. Mencakup perlindungan dari kebakaran, banjir, bencana alam, perampokan, pencurian, dan terorisme. Dan ini adalah salah satu contohnya, yaitu access control. Membatasi dan mengendalikan akses orang terhadap lokasi, fasilitas, dan perlengkapan. Contohnya bisa diterapkan seperti penerapan tanda pengenal, penjaga keamanan, kartu identitas, sehingga dapat mengetahui siapa yang memasuki fasilitas infrastruktur tersebut. Cara mengatasi yang kedua yaitu dengan pengawasan. Mencakup penjaga patroli, sensor panas, CCTV, dan sistem notifikasi. Ini dapat membantu untuk menangkap perilaku kriminal dan juga dalam mencegahnya. Pelaku ancaman yang melihat CCTV cenderung tidak mendobrak atau merusak bangunan karena takut identitasnya terekam. Physical security lainnya yang dapat digunakan adalah dengan cara menonaktifkan port USB eksternal yang biasanya menjadi ancaman keamanan untuk menyebarkan malware ataupun membuat salinan data yang tidak sah. Yang kedua adalah dengan mengaktifkan password pada pengaturan BIOS untuk x86 server sehingga port USB dapat aktif, dan beberapa parameter lainnya dapat diterapkan untuk memblokir ancaman tersebut. Konsep yang kedua adalah virtualization security. Virtualization security merupakan serangkaian solusi, prosedur, dan proses yang bertujuan untuk melindungi sistem TI tervirtualisasi seperti perangkat lunak. Keamanan virtualisasi ini memastikan bahwa setiap virtual machine atau VM, jaringan, server, aplikasi, atau perangkat virtual lainnya terlindungi dari ancaman cyber security seperti phishing, malware, maupun DDoS. Yang pertama adalah firewall. Firewall adalah perangkat keamanan jaringan yang mencegah akses tidak sah ke jaringan dengan memeriksa lalu lintas masuk dan keluar di antara dua jaringan menggunakan aturan keamanan atau protokol untuk mengidentifikasi dan memblokir ancaman. Protokol yang umum digunakan ada firewall, ada seperti TCP, UDP, Internet Control Message Protocol, Hypertext Transfer Protocol, HTTPS, SSH atau Secure Shell, dan FTP atau File Transfer Protocol. Penggunaan protokol tertentu dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan spesifik dari kebijakan keamanan organisasi.
Gambaran penggunaan firewall adalah sebagai berikut. Firewall membatasi internet supaya memasuki home network dengan lebih aman. Firewall juga sering sekali digunakan untuk demilitarized zone yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. DMZ merupakan subnet fisik atau logis yang memisahkan jaringan area lokal LAN dari jaringan yang tidak terpercaya lainnya. Layanan apapun yang diberikan ke dalam pengguna di internet harus ditempatkan di dalam jaringan DMZ terlebih dahulu. Pendekatan ini memberikan lapisan keamanan tambahan pada LAN untuk membatasi kemampuan peretasan untuk mengakses server internal dan data secara langsung dari internet. Berikut gambarannya dari demilitarized zone. Firewall digunakan untuk mengatur akses ke DMZ dari internet serta mengatur akses dari DMZ ke jaringan internal. Dengan demikian, firewall berperan penting dalam melindungi jaringan internal dari ancaman yang berasal dari DMZ atau internet. Yang ketiga adalah sistem manajemen konsol. Virtual machine dijalankan oleh sistem manajemen konsol. Sistem ini terhubung ke dalam sumber daya seperti virtual machine seperti penyimpanan memori yang terkoneksi dengan konsol server. Ini sebabnya sistem manajemen konsol perlu dilindungi secara penuh dengan cara berikut, yaitu dengan menerapkan pemisahan tugas dalam manajemen sistem, lalu penggunaan kata sandi khusus yang dikonfigurasi secara operasi tingkat tinggi untuk mematikan mesin fisik atau klaster yang tervirtualisasi, serta memanajemen penggunaan konsol di dalamnya harus tercatat secara fisik yang tidak disediakan oleh manajer sistem. Berikutnya adalah antivirus, yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk mendeteksi, mencegah, dan menghapus malware dari komputer. Yang kelima adalah Secure Sockets Layer, merupakan protokol yang dapat mengamankan koneksi internet dengan mengenkripsi data yang dikirim antara situs web atau browser. Ini mencegah peretas melihat atau mencuri informasi apapun yang ditransfer, termasuk data pribadi atau keuangan. Ada beberapa cara, yaitu enkripsi data, autentikasi, integritas data, dan ini adalah gambaran penggunaan Secure Sockets Layer. Dengan cara enskripsi, website dapat dipastikan atau server dapat dipastikan untuk memiliki jaringan yang terenskripsi. Berikut ini referensi yang kami gunakan dalam penyusunan materi PowerPoint ini.